Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mukrimina bi anwaril iman wal islam wa bi anwaril muhammadiyah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa na'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara fi tariqatihi wa manhajihi wa ala abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim wa jami' ibadillahi salihin wa alaina ma'hum fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang ulun muliakan para habaib, para zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimanapun mereka berada, dan juga para alim ulama, para guru-guru kita, para tokoh-tokoh masyarakat, para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih berikan kita hidayah, taufik serta inayahnya, sehingga kita masih dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkat kita hadir di sini, Allah Subhanahu wa taala pula ampuni dosa-dosa kita, kabulkan hajat-hajat kita, dimudahkan urusan-urusan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah wal afiyah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pertemuan sebelumnya kita telah membahas sedikit tentang awal mula atau tahun pertama dari hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang terjadi di tahun tersebut. Di sini beliau Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, beliau mengatakan di dalam kitabnya Tarikhul Hawadits wa Ahwal Nabawiyah, beliau mengatakan bahwasanya wa fiha ba'atha sallallahu alaihi wasallam ibnu ammihi Ubaidah bin Harith. Di dalam setiap kejadian, di dalam setiap apa-apa yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Sebelumnya kita telah membahas bahwasanya awal mula Rasulullah hijrah itu apa yang dikerjakan Rasulullah. Beliau membangun masjid, menjadikan persaudaraan antara Ansar dan Muhajir. Dan banyak pula hal-hal yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sampai ke Madinah. Kenapa beliau melakukan di Madinah? Karena hal tersebut tidak bisa beliau lakukan di Mekah. Ketika beliau mempunyai kesempatan, dan itu menjadikan kesempatan yang sangat besar bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam dakwah, maka kesempatan itu langsung diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya banyak kejadian-kejadian yang terjadi antara Rasulullah dan orang-orang Madinah ketika Rasulullah sampai ke kota Madinah. Kenapa? Karena beliau tidak bisa melakukannya di kota Mekah. Dan di sini beliau mengatakan juga, ketika beliau di Mekah itu tidak ada peperangan, adanya cacian, adanya hinaan, adanya perkara-perkara yang disakiti, siksaan dari orang-orang kafir Quraisy. Tidak ada perlawanan di situ. Cuman ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas dari kota Mekah ke kota Madinah, maka di situ beliau mulai menyusun strategi di dalam dakwah. Salah satunya adalah di sini bahwasanya wa fiha ba'atha sallallahu alaihi wasallam ibnu ammihi Ubaidah bin Haris. Pada tahun ke-1 pula Rasulullah mengutus, siapa yang diutus? Paman beliau radhiyallahu anhu ila batni Rabi' fi Syawal fi sittina aw thamanina rajulan minal muhajirin laisa fihim al-ansar. Pada tahun ini Rasulullah mengutus sekitar 60 atau sampai 80 orang. Untuk apa? Untuk mengambil, untuk berperang dengan kafir Quraisy.
Karena dulu awal-awal dari tahun pertama sampai tahun-tahun ke-6 atau ke-7 itu peperangan hanya terjadi dengan kafir Quraisy. Jarang dengan orang-orang yang di luar kafir Quraisy. Nah, di tahun itu Rasulullah mengutus paman beliau Ubaidah bin Haris bersama dengan 60 atau 70 orang. 60 atau 80 orang dari kalangan Muhajirin. Yang mana di situ tidak ada orang-orang dari kalangan Ansar. Karena sebagaimana kita ketahui, Ansar itu tidak ada menolong di dalam satu peperangan apapun. Orang-orang Madinah tidak ada menolong di dalam satu peperangan apapun kecuali ketika perang Badar. Disitulah kaum Ansar mulai menolong Rasulullah SAW. Wa huwa awwalu ba'tsin fil Islam wa rama fiha Sa'dun bin Abi Waqqas. Dan ini adalah satu peperangan yang pertama kali terjadi di dalam Islam. Dan Rasulullah di situ kada hadir. Cuman beliau mengirim Ubaidah bin Haris sebagai panglima perang. Dan di situ di dalam peperangan itu yang terjadi bukannya perang antar pedang dan pedang atau antar tampar dengan tampar. Cuman di awal-awal peperangan ini yang terjadi panah, saling panah. Itu yang pertama kali terjadi dalam peperangan di dalam Islam. Sehingga ada namanya Sa'dun bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah sahabat Rasulullah SAW yang mana sangat dekat dengan Rasulullah. Dan sangat dekatnya pula beliau mempunyai julukan sebagai orang yang pertama kali melempar panah di dalam Islam. Kan sebelumnya kan banyak orang melempar panah. Cuman orang pertama kali melempar panah untuk Islam siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena ada lagi orang yang pertama kali mengangkat pedang di dalam Islam, ada nanti. Ada lagi orang yang pertama kali menunggangi kuda untuk Allah di dalam Islam, ada lagi. Nah, itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa fiha Sariyah bin Abi Waqqas. Dan di sini ada juga peperangan yang mana kada dihadiri oleh Rasulullah SAW yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemana ila Kharrar wadin bihajaz yasubu fi Juhfah fi wadi Aqdah fi ba'd Aqdah wa 20 rajulan ya'taridu 'ayra Quraisy. Yang semalam tertinggal kita. Di sini ada juga sebetulnya sebelum peperangan tadi ada lagi peperangan, yaitu peperangan Abwa. Yang mana peperangan Abwa ini tujuannya untuk menjarah harta Quraisy. Awal-awal di dalam perang itu tujuannya Rasulullah dan orang-orang Muslim itu mengambil kembali harta yang pernah diambil oleh kaum kafir Quraisy. Kenapa? Karena ketika Rasulullah dan orang-orang Muslim ketika keluar dari Mekah berataan bebuhan sidin itu tulak hijrah dari Mekah ke Madinah bawa awak. Harta ditinggal, rumah ditinggal, seberataan ditinggal, diambil oleh orang-orang kafir Quraisy. Ketika sudah aman di Madinah, sudah nyaman di Madinah, maka Rasulullah dan para sahabat memiliki tujuan untuk mengambil kembali barang yang dirampas. Bahasa itu mengambil hak lagi. Nah, mengambil hak lagi. Nah, di situ waktu itu Rasulullah wa fiha ba'atha sallallahu alaihi wasallam sariyah 30 rajulan minal muhajirin. Yang mana Rasulullah mengutus pasukan sekitar 30 orang laki-laki. Semuanya dari kalangan Muhajirin. Wa amara alaihim ammu Hamzah. Dan di situ beliau menyuruh paman beliau yang bernama Sayyidina Hamzah menjadi panglima perang. Kemudian wa'adda lahu lil abwa bi nafsihi. Wa dzalika fi syahri Ramadan wa kana liwa'u abyad ya'taridu 'ayr Quraisy. Yang mana waktu itu Sayyidina Hamzah dikasih oleh Rasulullah SAW satu bendera, yang mana benderanya warna putih. Dan itu terjadi di bulan Ramadan. Berarti kan Rasulullah sampai di Madinah bulan Rabiul Awal. Bulan Ramadan sudah mulai melancarkan peperangan atau menjarah kembali barang-barang yang diambil oleh kafir Quraisy. Sekitar setengah tahun jangkanya oleh Rasulullah ketika di Madinah. Dan di situ
Dia membawa bendera warna putih. Ya'taridu 'ayru Quraisyan, yang mana di situ ingin menjarah barang dagangannya Quraisy. Fiha Abu Jahal, yang mana di antara orang-orang Quraisy yang hendak diperangi oleh Nabi, di situ ada Abu Jahal. Fi 300 rajulin. Yang mana Abu Jahal ini pemimpinnya diisi pasukan juga 300 orang. Jadi sebelum perang Badar itu sudah terjadi sebelumnya. Cuman perang Badar itu perang yang paling menentukan. Fabalagu sifa min nahiyatil 'is falamma tasaffahu hajara bainahum Majd bin Amr al-Juhani wa raja'u bidun al-harab. Akan tetapi intinya di situ kada terjadi peperangan. Bahasanya siap-siap, cuman kada terjadi peperangan. Soalnya banyak rata-rata yang terjadi peperangan itu 10 aja. 10 yang terjadi peperangan, yang dasar gentingnya. Sebagian peperangan ketika hendak perang kada tamu lawan musuh. Ketika hendak perang musuh langsung mengatakan masuk Islam. Ketika hendak perang kabur musuh. Itu banyak yang terjadi di dalam peperangan. Makanya sebetulnya peperangan yang peperangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu apabila dihitung sekitar 70 peperangan. Di dalam dari Rasulullah hijrah sampai beliau wafat sekitar 70. Kurang lebih 70 peperangan. Akan tetapi yang terjadi peperangan sekitar 10-an aja. Dan kemudian beliau mengatakan di sini itu yang pertama. Dan itu terjadi kata beliau terjadi di Raja'u bidun harab nahiyatul 'is. Itu terjadi di di arah nama kota Ais namanya. Kemudian di sini beliau mengatakan wa fi sariyah Abi Waqqas tadi al-Kharrat biwadin hajar ya'subu fil Juhfah fi dzil qa'dah wa 20 rajulan ya'taridu 'ayr Quraisy. Kemudian kada tatamu tadi peperangan. Rencana lagi. Rencananya di bulan apa? Di bulan Dzulqa'dah. Di bulan Dzulqa'dah. Tadi yang sebelumnya di bulan Ramadan, kemudian yang bersama paman Nabi yang bernama Ubaidah bin Harits tadi, yang kedua itu di bulan Syawal. Di bulan Syawal kada tamu di bulan Dzulqa'dah lagi. Bersama dengan 20 orang laki-laki untuk mengambil karena dulu tuh orang kafir Quraisy itu bebuahan sidin itu tulak dari Mekah ke namanya ke negeri Syam. Negeri Syam itu kan sebetulnya luas. Jordan, Palestina, arah atasnya Saudi itu negeri Syam. Jadi luas sebetulnya. Dinamakan negeri Syam. Jadi Rasulullah ke Syam itu luas. Entah beliau ke Palestina, ke Jordan karena luasnya negeri Syam tersebut. Nah, di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang-orang kafir Quraisy hampir setiap bulan mengutus orang atau perniagaan jual beli untuk pergi ke negeri Syam, jual beli. Imbah tuntung boleh. Karena ada pulang bulan kena, ada pulang kayak itu terus. Nah, jadi banyak yang ke sana. Fa kharaju ala aqdamihim fasabbahu sabba khamisan wa wajada 'ayra qad marra bil ams. Kemudian mereka yang 20 orang tadi itu yang ingin tujuannya untuk mengambil barang dagangan Quraisy, maka mereka sampai di tempat yang asalnya yang harusnya dilewati oleh kafir Quraisy tadi, kan bahasanya dihadang untuk diambil barang orang kafir Quraisy tadi. Akan tetapi mereka sampai di situ waktu subuh dan orang-orang kafir Quraisy itu sudah lewat pada malam tadi. Bahasanya malamnya lewat kafir Quraisy, kita datang waktu subuh. Nah, itu terjadi di awal hijrah. Kemudian beliau mengatakan juga fi hadhihi sanah, pada tahun ini pula shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Asyura. Puasa Asyura. Rasulullah puasa Asyura. Cuman puasa Asyura di sini wajib. Ini sebelum puasa Ramadan. Kan puasa Ramadan itu terjadi tahun kedua. Kan amun tahun kedua berarti Rasulullah karena setiap ibadah itu ada awal mula. Contoh, bulan Ramadan ini dari awal jadi nabi ya Rasulullah ada bulan Ramadan ada. Contoh kayak sembahyang. Kan sembahyang kan adanya sembahyang, diwajibkannya sembahyang ketika Isra Mi'raj.
Puasa diwajibkannya ketika tahun kedua, sedangkan ini masih tahun pertama. Nah, pada tahun pertama ini beliau mengerjakan puasa Asyura. Dan bahkan di sini dikatakan Jarsina Aisyah, karena yaum Asyura tasumuhu Quraisy fil jahiliyah. Puasa Asyura itu kadar Rasulullah aja yang puasa. Orang-orang kafir Quraisy, Jarsidin, bahkan Rasulullah waktu beliau di Mekah. Jadi orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Islam, bahkan Rasulullah SAW sebelum hijrah waktu ada di Mekah, sidin puasa Asyura. Falamma qadimal Madinah shama wa amara bisami. Ketika Rasulullah sampai Madinah, menyuruh para sahabat puasa wajib. Asyura itu wajib puasanya sebelumnya. Puasa wajib yaitu puasa Asyura. Orang-orang Madinah, orang-orang Muslim dari kalangan Ansar atau Muhajirin, bahkan Rasulullah SAW puasa Asyura karena diwajibkan oleh Rasulullah SAW. Falamma farada Ramadan, akan tetapi kata beliau, ketika diwajibkannya puasa Ramadan, taraka Asyura, maka puasa Asyura tadi kada wajib lagi. Asalnya wajib kan Asyura itu kan 10 Muharram ya kalau 10 Muharram, puasa 10 Muharram atau puasa Asyura namanya. Nah, awal-awal Rasulullah puasa wajib. Sahabat-sahabat wajib juga. Cuman ketika tahun kedua ditinggalkan, kada wajib lagi. Jadi sunnah hukumnya. Faman syaa'a shamahu wa man syaa'a tarakahu. Barang siapa Jarsidin di sini yang ingin melakukan puasa Asyura, gawi. Amun kada dalam artinya kan sunnah situ, anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa fi sanah tsalitsah, kemudian tahun kedua minal hijrah. Tahun kedua dari hijrah kan tadi tahun pertama. Tahun kedua huwilat qiblatu ila Baitul Haram wa dzalika fi nisfi min Sya'ban. Wa fiha furida shaum Ramadan wa fiha furidat zakatul fitr wa zakatul mal wa masyru'iyah al-'id. Nah, di tahun kedua itu yang terjadi pemindahannya kiblat. Kan kita kiblat kemana? Ka'bah ya kalau. Sebelum Ka'bah itu kiblatnya itu di arah Palestina. Masjidil Aqsa itu kiblat Muslim pertama kali. Dan kiblat-kiblat nabi-nabi dahulu Palestina. Rasulullah menjadi nabi kiblatnya Palestina. Kiblatnya Masjidil Aqsa. Cuman Rasulullah itu sidin itu condong hatinya ke Ka'bah. Condong ke Ka'bah. Jadi bahasanya kayak ini, kan amun kita lihat Palestina itu andakannya di atas. Madinah Palestina di atas, Madinah di tengah, Masjidil Haram di bawah. Amun kita lihat di dalam peta. Palestina di tengah, Masjidil Aqsa di atas, Madinah di tengah, Masjidil Haram di bawah. Ketika Rasulullah hendak sholat, itu Rasulullah menghadap Palestina, cuman beliau di Ka'bah. Bahasanya Ka'bah di sini, Rasulullah di sininya. Jadi kan Ka'bah kena, Palestina kena, naik ke atas. Ka'bah kena, Palestina kena. Cuman ketika Rasulullah berada di Mekah, berada di Madinah, karena di tengah-tengah Palestina, amun sidin menghadap Ka'bah, Masjidil Aqsa di belakang. Amun sidin menghadap Masjidil Aqsa, Masjidil Haram Amun sidin menghadap Masjidil Aqsa yang ada di atas, di hadapan sidin, maka Masjidil Haram di belakang. Awal-awal sidin kayak apa jar sidin waktu di Madinah nih bahasanya mikir kayak apa caranya kiblat Masjidil Aqsa, cuman kita masih menghadap ke Ka'bah. Maka diambil sidin Ka'bah Rasulullah, Ka'bah Masjidil Aqsa. Jadi Ka'bah kena, Masjidil Aqsa kena. Waktu di Madinah ketika menghadap Masjidil Aqsa, maka Ka'bah di membelakangi sidin, di belakang sidin. Maka di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hampir sekitar 16 bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang menghadap Palestina dalam artian membelakangi Ka'bah, di situ Rasulullah tuh ada condong hati bahasanya hendak ke Ka'bah. Bahkan ini dikatakan di dalam Al-Qur'an. Dikatakan di dalam Al-Qur'an. Dan juga di sini dikatakan di dalam hadis bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam condong hatinya sidin tadi itu hendak ke Ka'bah, cuman kiblat ke Palestina.
Di situ Rasulullah condong tersebut, maka datang perintah Allah. Rasulullah itu condongnya lawas. Handak sidin tuh kiblat ke Ka'bah itu sudah lawas. Cuman karena bahasanya perintah Allah ke Palestina, di Palestina. Cuman hati hendak ke Ka'bah. Ketika itu Rasulullah melewati sekitar 16 bulan. Sidin lagi sembahyang zuhur. Ada yang mengatakan sembahyang asar. Walhasil intinya Sidin lagi sembahyang. Sembahyang di waktu zuhur 4 rakaat. Ketika lagi sembahyang zuhur, amun kita nih bahasanya melihat atau lagi umrah atau haji. Mudah-mudahan kita panjang umur beratan. Kalau naik haji kalau umrah. Amun kita tolak haji atau umrah, itu ada namanya Masjid Kiblatain. Masjid Kiblatain. Masjid dua kiblat. Amun kita lihat masjid dua kiblat ini menghadapnya Ka'bah. Cuman di belakang situ ada kiblat bahri. Itu yang menuju Palestina, saling membelakangi. Nah, ketika Rasulullah lagi sembahyang zuhur, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi sembahyang zuhur 2 rakaat, maka datang perintah Allah untuk memalingkan kiblat. Amun kita mikir kayak apalah malingakannya tuh. Bahasanya nih kita, wah ini menghadap Palestina, lagi sembahyang zuhur. Ketika 2 rakaat, perintah Allah Bapak putar kiblat. Asalnya ke Palestina, pindah ke Ka'bah. Jadi di situ berputar Rasulullah. Berpindah bahasanya makmum mundur menghadap ke Ka'bah. Imam tadi berputar juga. Jadi perpindahan kiblat ini terjadi di tengah-tengah sembahyang. Amun kita kan tak ada lagi sembahyang nyaman aja. Kiblat sebelah sana, Palestina, oke. Pas hendak sembahyang, pindah aja ke sana. Nyamannya memindah bahasanya lah. Pindah aja ke sana. Itu nyaman kita amun kada sembahyang. Cuman ini Rasulullah di dalam sembahyang. Jadi Rasulullah itu dasar saking handaknya di dalam sembahyang pun dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terjadi di awal di tahun kedua dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perpindahan kiblat yang asalnya Masjidil Aqsa dipindah ke Masjidil Haram. Wa fiha furida shaum Ramadan. Pada tahun ini pula kata beliau itu dilakukan diwajibkan puasa Ramadan. Jadi tahun kedua tepatnya pada bulan Sya'ban. Amun perpindahan, jadi bulan Sya'ban ini banyak yang nisfu Sya'ban itu banyak yang terjadi di hari nisfu. Yang terjadi perpindahan kiblat tadi nisfu Sya'ban, tanggal 15 Sya'ban. Dan terjadinya diwajibkannya puasa Ramadan bulan Sya'ban juga. Kan sebelum masuk bulan Ramadan kan Sya'ban Ramadan. Nah, bulan Sya'ban diwajibkan haji. Diwajibkan puasa. Masuk bulan Ramadan puasa. Pada bulan itu pula diwajibkan zakat. Jadi Ramadan wajib. Zakatnya ada jual langsung. Zakat fitrah. Zakat harta wajib juga. Sebelumnya kan ada zakat. Cuman pada waktu itu diwajibkan. Pada tahun itu diwajibkan zakat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada tahun itu pula adanya Idul Fitri, Idul Adha pada tahun itu juga. Sebelumnya kan ada hari raya atau ada. Cuman tahun kedua di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban, Idul Fitri. Jadi banyak kejadian. Makanya di awal-awal ini kebanyakan hukum berlaku. Kenapa? Karena sudah kuatnya Islam. Nah, itu wa fi hadhihi sanah kana awal ghazwah wa hiya ghazwatul Waddan fi Safar wa yuqalu laha aydan ghazwatul Abwa. Nah, insyaallah yang terakhir Jarsidin di sini pada tahun ini pula terjadi peperangan yang mana dinamakan perang Waddan. Sebagian ulama mengatakan ahli surah perang Abwa. Kenapa di perang Abwa? Namakan perang Abwa. Amun kita kembali ke sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalah ibunya Rasulullah. Ibunya Rasulullah yang bernama Aminah itu dikuburkan di mana? Di Abwa. Ya kalau di Abwa. Abwa itu antara dua gunung, antara Mekah dan Madinah. Antara Mekah dan Madinah. Nah, di Parak situ terjadi peperangan. Tepatnya di bulan Safar. Tepatnya di bulan Safar yang mana tujuannya sama untuk mengambil harta kafir Quraisy.
untuk mengambil kembali harta yang pernah diambil oleh kafir Quraisy. Wa ghaba khamsata yawman asyara yawman, dan Rasulullah berdiam di Abwa bersama dengan para sahabat itu sekitar 15 hari. Berdiam sekitar 15 hari. Akan tetapi walam yalqa kharban, akan tetapi kada terjadi peperangan. Nah, itu apa yang terjadi, yang awal-awal terjadi di tahun kedua yang penting benar yang terjadi. Jadi tahun kedua ini umur kita nih, sembahyang tuai apa diwajibkan? Nyamanda Isra Mi'raj. Zakat itu diwajibkan kapan? Tahun kedua sebelum Ramadan. Puasa Ramadan sama. Kiblat sama aja dipalingkan. Kenapa jar kada waktu di Mekah? Karena Rasulullah waktu di Mekah nyaman. Sidin menghadap Ka'bah, sidin menghadap Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa sambil menghadap Ka'bah. Cuman waktu di Madinah kada kawa. Hendak menghadap Ka'bah membelakangi Baitul Maqdis. Hendak menghadap Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa membelakangi Ka'bah. Dan terjadi pula di tahun itu Idul Fitri disyariatkan oleh Rasulullah SAW Idul Fitri, dan terjadi juga perang Abwa yang mana di situ sebetulnya kada jadi peperangan. Allahu a'lam. Mudah-mudahan dari tahadir di sini mempelajari bagaimana sirahnya Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala tanamkan di dalam hati kita rasa cinta, rasa keinginan yang kuat di dalam diri kita untuk berkhidmah, untuk mengabdi, berkhidmah di dalam agama Allah, membantu agama Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ditanamkan diri kita rasa cinta tersebut, rasa ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni pula dosa-dosa kita, kabulkan hajat-hajat kita, dimudahkan urusan-urusan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan perkumpulan kita ini perkumpulan yang mana nanti menjadi saksi di akhirat kelak bahwasanya kita pernah menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pula matikan kita dalam keadaan husnul khatimah wal afiyah. Amin Allahumma amin. Wa ala hadhihi niyyah wa kama na'salatu nusul al-Fatihah. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan wa salamatan fid din wa barakatan fil 'amr wa sadatan fil jasad wa sa'atan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa syafa'atan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa 'afwan indal hisab wa amanan min adhab wa nasrana janna wa rizqan nadhar ila wajhil karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Sedikit undangan, insyaallah malam ini acara peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus haul daripada guru kita, guru sekumpul yang bertepatan hari Senin ba'da salatul Isya. Hari Senin ba'da salatul Isya bersama Al Habib Fahmi bin Ahmad Al-Muhdar dari Jawa Timur Purbalingga. Jadi ulun sebelum mengundang pian berataan acara malam ini, acara peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haul guru sekumpul malam ini ba'da salatul Isya bersama Al Habib Fahmi bin Ahmad Al-Muhdar, tepatnya di Jalan Jujung Buih 7. Di Jalan Jujung Buih 7 nomor 12 atau Sekretariat Majelis An-Nur. Mungkin hanya itu yang dapat ulun sampaikan, kurang lebihnya ulun minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.